Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa disebut Miftah mengungkap alasannya memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2024. Miftah mengaku bersahabat lama dengan Prabowo dan mendapat petunjuk dari Allah atas keputusannya. Jadi yang pertama, bahwa Prabowo sahabat lama dari tahun 2014, ia sudah kenal lama. Terus yang kedua, guru-gurunya mengarah untuk bisa membersamai Prabowo. Tidak hanya itu, Miftah juga menyebut dukungan itu atas proses spiritualitas yang panjang. Ia mengaku mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mendukung Prabowo. Tentunya karena sebagai orang beragama melalui proses spiritual yang panjang, minta petunjuk dari Tuhan. Waktu itu open house di pondok. Tuhan siapa yang mau open house datang ke pondok itu yang mungkin jadi pilihan. Dan ternyata yang mau datang hanya Prabowo waktu itu. Jadi jawaban atas permintaannya kepada Tuhan, siapa yang mau datang open house ke pondok, berarti ia niat dibantu. Dukung Pak Prabowo, Pak Anies pun kita bujuk supaya mendukung Pak Prabowo. Jadi semua pihak tentu kita bujuk untuk mendukung Pak Prabowo, karena dalam hal ini Pak Prabowo moto utamanya adalah persatuan, memastikan proses kontestasi kita itu menggembirakan dan mempersatukan. Nanti pada waktunya pasti sudah ada nama. Setidaknya ya sekarang ada dua nama lah yang sedang dipertimbangkan oleh koalisi. Bisa juga nanti 3 nama, 4 nama, dia kan berkembang terus. Ya kita silaturahim. Kemudian yang kedua kita juga jujur saja juga menjajaki peluang itu. Karena Bu Khofifah pengen ketemu saya pasti Surabaya, kita komunikasi. Salah satunya adalah memang peluang, saya sampaikan peluang Bu Khofifah menjadi seorang cawapres. Atau paling tidak beliau menjadi bagian dari tim suksesnya Pak Prabowo. Karena saya sendiri memahami bahwa Muslimat itu salah satu organisasi besar di Indonesia. Terkonfirmasi jumlah by data saja itu lebih dari 32 juta Muslimat. 32 juta. Kemudian yang kedua adalah kekuatan Bu Khofifah di Jawa Timur tentunya. Karena kan sekarang calon-calon yang kuat itu rata-rata mempunyai basis wilayah. Kayak Pak Prabowo punya basis wilayah di Jawa Barat, Mas Anies di Jakarta, Mas Ganjar di Jawa Tengah. Nah sementara ini kan pertarungannya berarti di Jawa Timur kan. Nah, itulah kenapa begitu seksinya nama Khofifah hari ini di kalangan calon wakil presiden. Sementara itu, ia mengaku juga sempat melakukan kunjungan ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa. Ia menyebut kunjungannya cuma silaturahim. Miftah menyebut sosok Khofifah sudah pantas untuk posisi cawapres. Ia merasa warga Nahdliyin tentu bangga kalau sampai ada kader NU yang bisa menjadi cawapres. Karena itu, Miftah meyakini Nahdliyin akan memberikan dukungan kepada orang yang mampu menjadi cawapres. Apalagi sosok seperti Khofifah sudah memiliki kapasitas tersebut. Atas dasar itu, Miftah meminta doa kepada masyarakat agar negara ini bisa diberikan yang terbaik. Terkait dengan kunjungan bertemu Khofifah, Miftah mengaku dilakukan hanya sekedar untuk silaturahim. Apalagi selama ini ia banyak berkegiatan di Jatim dan belum pernah sowan ke gubernur. Soal kunjungan itu disebut sebagai tugas dari Prabowo. Miftah tidak memberikan klarifikasi pasti, tapi ia membenarkan memang ada tugas dari Prabowo untuk sowan ke masyayikh, habaib, gus dan kiai. Untuk pinangan Prabowo, Pak Prabowo belum. Bu, Pak Ganjar apa Pak Prabowo? Bu, dikit mohon Bu, dari subuh loh kalau pripun. Aryo Suryo. Pripun Bu? Kalau hari Kamis nanti Pak Prabowo akan datang ke kantor Partai Golkar dan untuk memberikan kuliah di Golkar Institute. Kalau dari Golkar sendiri kira-kira pemajukan siapa? Ya nanti akan dibicarakan pada waktunya. Ada kejutan juga katanya Pak. Ada kejutan, tunggu besok. Pertemuan antara koalisi, saya juga dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga dan lain-lain, terutama ini kan sudah tanggal berapa ya? Tentu ini intens dibicarakan terus-menerus oleh pimpinan partai politik koalisi agar nanti semakin dekat itu kita bisa sudah punya kesimpulan. Bang, izin konfirmasi, berarti rapat koalisi itu sudah dilakukan? Iya, tapi kan nggak harus semua dimediakan kan. Saya kemarin juga ketemuan, tapi kan nggak mungkin dimediakan semua ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya baru kita press conference. Nah, terus yang berikutnya juga kita membicarakan bagaimana agar tahapan-tahapan dalam kampanye ya, sosialisasi ini bisa dilakukan oleh semua politik pendukung.
Misalnya kami PAN, kami akan ini seperti hari ini, kami nanti juga akan mengadakan beberapa nanti tinggal Pak Prabowo mana yang bisa ikut, ya nanti jadwal kami berikan, karena beliau juga jadwalnya padat, kan partai pendukungnya banyak gitu. Jadi kita berikan mana yang bisa pas, itu bisa, ya udah, maka bagian dari sosialisasi, di samping sosialisasi dengan cara-cara medsos dan lain-lain, itu juga kita bahas dan kita akan lakukan secara masif. Ya kalau yang diusulkan pasti hebat, nggak mungkin kalau nggak hebat diusulkan lah, nggak mungkin. Ada Ibu Khofifah sekarang. Nah kami kalau PAN ya Pak Erick Thohir dicatat, Pak Erick Thohir ya. Nanti yang lain silakan mengusulkan. Nah nanti kita kan sudah mulai diskusikan, kan mau menang. Ini kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Di koalisi kami itu penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, dan musyawarah mufakat itu sama. Soal jawaban Khofifah, Miftah mengingatkan, di kalangan ahli sunnah yang memutuskan sesuatu harus melalui pertimbangan yang matang. Sementara itu, bakal capres Prabowo Subianto belum juga mengungkapkan sosok cawapres yang akan mendampinginya di pemilu 2024. Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa dipanggil Miftah, punya usulan cawapres yang dinilai pas mendampingi Prabowo. Miftah awalnya bicara terkait keahlian Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo merupakan ahli pertahanan dan ahli politik internasional yang berwawasan luas. Miftah menilai Prabowo Subianto membutuhkan sosok yang paham di bidang ekonomi hingga pangan untuk mengisi keahliannya. Selain itu, ia juga menilai Prabowo harus memperhatikan kondisi Indonesia yang kini pemilihnya didominasi oleh milenial. Miftah pun mengusulkan nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri BUMN Erick Thohir yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Ia juga beralasan kedua sosok itu dekat dengan dirinya. Sebelumnya, Miftah sempat membuat geger netizen lantaran komentarnya tentang Caimin dan juga PKS.